gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayati lah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor, itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen, dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya Pak. Karena saya itu Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Sharing
menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Ya, saya terbuka saja bilang itu tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun mana nggak bisa kita coba-coba, harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Kapasitas yang betul-betul mumpuni, tidak seperti sekarang ini ya. Maaf saya katakan kalau saya mau di apa ya, tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98 saya juga pelaku di sana ya, sebagai Komandan Kormar saya pelaku. Saya melihat kekuatan kita itu hanya dua, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI, gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana, namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan, yang bilang, Mas Harto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu mas, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini juga saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada KKN ada, tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto anaknya, dan dia punya alasan anaknya jadikan menteri apa ya sosial udah 30 tahun, dan dia juga sebagai ketua Golkar segala macam. Sekarang terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang, kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Partainya 98 apa sih? Sekarang juga partai tidak tahu berapa. Padahal kalau menurut saya terus terang nggak, partai ini legal standingnya dari rakyat mana? Tidak ada. Legal standingnya hanya ada dari mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa membangun partai, masuk, bayari semua, ya, bayari semua yang milih. Dan sekarang kalau mau jadi membuat lagi presiden, saya yakin hanya dua itu yang bisa jadi. Mungkin Anies yang mumpuni itu mungkin tidak jadi. Kenapa? Kita hanya perlu, seorang presiden hanya perlu sekitar 70 mungkin 70 juta bisa jadi. Kalikan 100.000. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Nah teman-teman semua, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum kita bacakan satu-satu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kalian semua bisa mendapatkan informasi berikutnya. Baik, komentar pertama dari Ngate Temi Kasih mengatakan, Pak Jokowi tak pernah kuliah, Pak nggak bisa menunjukkan ijazah karena nggak punya ijazah. Komentar selanjutnya dari Nur Kilawati mengatakan, tuh lihat Jokowi jangan kabur, dengerin biar malu. Komentar selanjutnya dari Sunasia mengatakan, itulah kesalahan terbesar yang tidak akan termanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah pada PDI Mega dan Megawati. Mana tanggung jawabnya bahwa si Dajjal dan Iblis dalam pemerintahan ini cuman jadi perusak negara dan bangsa. Komentar selanjutnya dari Aryo Sumanto mengatakan, yang bilang ijazah Jokowi asli perlu diperiksa kejiwaannya. Komentar selanjutnya dari Asy Habadu Udin mengatakan, si Jokowi wajib diproses, kalau tidak diproses hukum maka terkutuklah para penegak hukum yang punya kewenangannya. Komentar selanjutnya dari Misnawati mengatakan, foto ijazahnya beda jauh dengan orang yang bernama Jokowi. Komentar selanjutnya dari Jusmawati mengatakan, mengapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya yang katanya asli, kalau memang asli kan selesai kasusnya dan hukum semua orang-orang yang menuduh Jokowi. Ada apa sebenarnya Jokowi ini? Jangan-jangan ada peristiwa yang lebih besar. Andai ijazahnya ditunjukkan ternyata palsu, jadi penegak hukum harus memaksakan Jokowi tunjukkan ijazahnya, seret paksa Jokowi untuk ke pengadilan.
Komentar selanjutnya dari Sudarni mengatakan, cepat dihukum biar tahu malu orang pengkhianat rakyat Indonesia, gelemak-gelemek. Tetapi membohongi rakyat dengan hukum negara dirusak sendiri, uang dari mana sibuk itu kalau tidak ngorupsi buat nutupi ijazah palsu, insinyur gombal tidak tahu malu 10 vet kudas negara. Selanjutnya dari AGFR mengatakan kapan di Indonesia pecah telur ada mantan presiden dibui sama rektor UGM tuh biar menorehkan sejarah baru Indonesia. Selanjutnya dari Junaidi Jojon mengatakan pembuktian sah depan mata ijazah palsu Jokowi dan foto ijazah itu bukan Jokowi. Memakai foto orang lain ini adalah tanda bukti nyata. Komentar selanjutnya dari Hernianto mengatakan walaupun ada 100 saksi kunci untuk kasus ijazah palsu dan menunjukkan bahwa kepalsuan ijazah palsu 99% itu nggak bernilai kalau presiden tidak angkat bicara hingga serapan hukum, bisa bermain terus berjuang para ahli dan kuasa hukum Roy CS. Selanjutnya dari Listoy Buruni mengatakan rakyat udah nggak percaya dengan Joko Widodo yang selalu berbohong. Selanjutnya dari Selamet mengatakan walah si Petruk memang jago ngibul bohong licik, Mbak SMK masih banyak dibohongi. Selanjutnya dari Suparjinto Nobe mengatakan semoga kebenaran terungkap dan menunjukkan ijazah asli apa enggak. Supaya enggak gaduh berkepanjangan, sudahi kebohongan ini, ingat kebohongan tidak akan kekal dan akan kalah dengan kebenaran. Komentar selanjutnya dari Edi Siswoyo mengatakan terima kasih saudaraku atas penjelasan tentang masalah ijazah palsu Jokowi, sudah jelas palsu. Komentar selanjutnya dari Muwarni mengatakan karena uang miliaran jadi sulit sekali untuk mengadili ijazah Jokowi. Komentar selanjutnya dari Syarifadih Dayat Kujang mengatakan bukan ijazahnya saja Pak yang tidak jelas latar belakang anak siapa saja Jokowi tidak jelas. Hancur negara ini masa tidak sekerasa sih. Komentar selanjutnya dari Hajar Sugiasmono mengatakan siapa yang salah mencalonkan Jokowi yang minta maaf pada masyarakat biar mau mantan. Selanjutnya dari Panji Suroso mengatakan harusnya itu para perpeliharaannya untuk menasihati junjungannya berani karena benar, takut karena salah. Komentar selanjutnya dari PJTSGS mengatakan Jokowi harus cepat ditangkap dan diadili dan Gibran secepatnya dimakzulkan agar negara tidak gaduh terus-terusan. Komentar selanjutnya dari Surayawati mengatakan Bapak udah lelah rakyatmu kapan berakhir drama ijazah palsu menzolimi NKRI sakit-sakit bangsamu malu 7 turunan. Selanjutnya dari Kenyamanan Sempurna mengatakan seharusnya pihak UGM menuntut malah terbalik untuk semua pejabatnya sudah pada bohong. Memang susah cari nafkah yang benar halal. Bila dibiarkan Indonesia bubar karena tidak ada keadilan hidupnya, tak ada hukum. Seperti hewan yang besar yang menang dan akan terjadilah permusuhan yang diterangkan dalam surat Tagabun istri anak-anak semua itu satru kita akan berbuatlah yang baik dan benar. Kebenaran itu milik Allah SWT agar umatnya bisa berkehidupan sejahtera. Komentar selanjutnya mengatakan kapan koruptor dan ijazah palsu dan pengkhianat dipacung, apa nunggu rakyat dan TNI kudeta. Komentar selanjutnya dari Asek Proyek mengatakan apapun pangkat dan jabatannya, siapapun orang, apapun agamanya, dimanapun domisilinya, tetap harus bela pihak yang benar, jangan berpihak pada uang. Selanjutnya dari Amelenesa mengatakan sudahlah kebohongan karena kebohongan bisa menghancurkan semua amal-amal kebaikan Anda. Ketahuilah bahwa kekuasaan tidak akan mempermudah perjalanan Anda di akhirat. Komentar selanjutnya dari Pak Tri mengatakan Bapak ini jujur, buka mata telinga, termul Kapolri, Kapolda, bereskan Polri, Hakim, Jaksa, gunakan ilmu yang kamu miliki yang amanah. Komentar selanjutnya dari Marula mengatakan percuma udah basi nasi sudah jadi bubur, sekarang seluruh rakyat harus cari yang membuat ijazah dan tangkap.
Komentar selanjutnya dari Atami mengatakan, pemberian informasi negatif menunjukkan bersumber dari hati dan jiwa negatif pula. Seandainya bangsa ini terisi oleh orang-orang seperti ini, maka yang ada hanya kehancuran. Sungguh biadab orang seperti ini. Rasa Sutanto mengatakan, saya juga percaya bahwa ijazah Jokowi asli. Alasannya yaitu foto ijazah bukan foto raut muka Jokowi. Itulah yang namanya ijazah asli palsu. Komentar selanjutnya dari Garage mengatakan, Allah akan membuka jalan kejujuran. Apakah Jokowi benar-benar tidak mempunyai ijazah UGM? Komentar selanjutnya dari Tukimen Semen mengatakan, temanmu itu baik bagus luarnya, tapi hatinya munafik pembohong. Komentar selanjutnya dari Daeng Helmi mengatakan, kalau termu udah tahu kenapa dah jujur. Alasannya mereka digaji besar oleh pihak tersebut dengan duit rakyat yang diambil paksa. Komentar selanjutnya dari Syarifudiang Tiro mengatakan, cara termul bikin drama. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.